Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Maghrib Masjid Raya Telaga Kahuripan rahimakumullah ajma'in, asatidzah wal ustadzat, para alim, tokoh masyarakat dan jamaah semuanya, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita sama-sama mudah-mudahan bisa terus mengkaji agama kita Islam lewat penjelasan para ulama kita yang tentu saja merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, taufik serta hikmah untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas bersama, saya beri judul Zikir Metode Wusul Ilallah. Wusul itu tersambung dengan Allah. Kita akan coba meminjam penjelasan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Baik, kita mulakan dengan sebuah pertanyaan ya. Mengapa kita harus berzikir? Di surat As-Sajdah ayat 9 dan juga di ayat-ayat lain, Allah menerangkan bahwa ketika penciptaan manusia itu telah disempurnakan secara fisiknya ya, kalau di surat Sad itu inni khaliqun basar, jadi aku ciptakan manusia, basar ya, manusia itu, basar itu merujuk kepada manusia secara fisik ya. Min solsolin min hamain masnun, dari tanah liat yang diberi bentuk. Nah, kemudian sampai di situ kita itu belum ada nilainya. Jadi aspek fisik kita ini itu belum ada nilainya. Sampai kemudian Allah tiupkan ruh. Summa sawwahu, ini kalau di surat As-Sajdah, summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhi. Kemudian dia menyempurnakan penciptaannya ya, maksudnya kepada manusia. Wa nafakha, dan dia meniupkan fihi, ke dalam manusia itu, min ruhi, ruhnya, atau sering diterjemahkan dalam Quran Kemenak dikasih dalam kurung ruh ciptaannya. Jadi ya, ini analoginya gini supaya kita dapat gambarannya. Kalau saya seorang pelukis, kemudian saya melukis sebuah lukisan, maka lukisan itu adalah representasi dari apa yang saya pikirkan, apa yang saya imajinasikan. Jadi lukisan itu representasi dari pelukisnya. Lukisan itu tidak akan bisa dilepaskan dari pelukisnya. Kira-kira begitu. Maka kita ini sebagai ciptaan Allah itu sesungguhnya merepresentasikan Allah sebagai pencipta. Karena itu ruh kita ini, kolbu kita ini tidak akan kompatibel dengan selain penciptanya. Kolbu kita ini hanya akan kompatibel ketika diinstal ya, dikonekkan kepada penciptanya. Dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saja Bapak, dalam kolbu dan pikiran kita itu isi dengan harta. Sehari-hari bangun tidur sampai tidur kembali
tidak ada yang difikirkan kecuali harta. Apa yang akan dirasakan? Kegelisahan, seperti mengejar sesuatu yang tidak ada ujungnya. Atau jabatan, coba isi pikiran kita, kolbu kita dengan jabatan. Jabatan setiap hari, jabatan, bagaimana mengejar jabatan, mempertahankan jabatan dengan segala cara. Apa yang akan terjadi? Juga tidak akan ada ketenangan. Karena itu incompatible, tidak kompatibel dengan default factory diri kita. Default factory diri kita itu hanya kompatibel ketika diisi dengan asma Allah. Itu yang akan melahirkan ketenangan dalam diri kita, karena dikoneksikan dengan penciptanya. Nah, itulah setidaknya alasan mendasar kenapa kita harus terus mengingat Allah pencipta kita, membangun koneksi dengan Allah secara terus menerus, tidak terputus. Ibarat sinyal handphone, sekali terputus atau ada masa-masa tertentu yang terputus, maka kita tidak kemudian bisa memperoleh sinyal ya, untuk berkomunikasi. Nah, kira-kira begitu juga kalau kolbu kita sering putus dengan Allah, maka akan banyak hal-hal dalam kehidupan ini yang tidak bisa kita sikapi dan jalani sebagaimana mestinya. Nah, itulah kenapa kita harus terus membangun koneksi hubungan dengan Allah, ketersambungan dengan Allah melalui zikir. Alasan yang kedua, tentu Bapak Ibu bisa menambahkan lebih banyak. Setidaknya saya menulis 2 alasan ini. Orang yang berzikir, kolbunya itu seperti orang yang hidup. Tapi orang yang lalai dari berzikir, lalai mengingat Allah. Jadi kalau dibandingkan 24 jam sehari semalam itu, lebih banyak mengingat selain Allah ketimbang mengingat Allahnya. Dalam sholat sekalipun atau ketika sholat sekalipun, pikirannya lalai. Kalau dalam bahasa tasawuf itu aghyar ya, orang yang baru menapaki tahapan salik perjalanan spiritual atau suluk biasanya masih mengalami aghyar. Pikirannya lari kemana kesana kemari, bolak-balik, ganti-ganti apa yang difikirkan. Itu aghyar. Tapi masih lebih baik gitu ya, ketika kemudian masih ada ingatnya kepada Allah. Hanya kemudian Rasulullah mengumpamakan kalau orang yang senantiasa dalam ketersambungan kepada Allah melalui zikir itu seperti orang yang hidup. An Abi Musa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaannya seperti hidup dan mati. Jadi orang yang lalai dari mengingat Allah, maka kolbunya kolbun mayyit, kolbu yang mati. Kalau kolbu yang mati berarti tidak memperoleh pancaran hidayah taufik dari Allah. Jika demikian, bagaimana bisa menjalani kehidupan dengan baik dan benar? Nah, ini setidaknya alasan kenapa kita harus terus membangun ketersambungan dengan Allah melalui zikir. Karena itulah Allah Maha tahu bahwa kehidupan kita ini demikian banyak dinamikanya, maka di banyak ayat Allah mengingatkan kita bahwa zikir itu sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang agak unik. Kalau amal lain naatnya itu solihan, wa amila amalan solihan, berbuatlah amal yang solihan, yang berkualitas. Tapi kalau zikir, ternyata Allah tidak menyebut zikron solihan, tapi zikron kasiron, zikir sebanyak-banyaknya. Nabi Zakaria ketika bermunajat kepada Allah memohon keturunan, lalu dikabarkan oleh Allah akan dianugerahkan Yahya. Apa yang Allah minta?
wadhkur rabbaka katsira di surat Ali Imran. Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Berzikir kepada Allah, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Nah, ini nanti Syekh Ibnu Athaillah akan menjelaskan kenapa sebanyak-banyaknya. Kita skip dulu ya. Prinsipnya ternyata Allah memerintahkan kita berzikir sebanyak-banyaknya. Karena dari banyak itu nanti baru masuk kepada kualitas. Karena zikir harus sebanyak-banyaknya, maka di ayat lain Allah berpesan, berzikirlah setiap waktu sepanjang masa. Di surat Ali Imran 190-191 Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Orang-orang yang dipuji Allah adalah ulul albab. Siapa ulul albab itu? Pemilik qalbu yang terdalam, yang jernih. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah saat berdiri, duduk dan berbaring. Berdiri, duduk dan berbaring melambangkan atau menjadi simbol aktivitas kehidupan kita. Karena aktivitas kita tidak akan luput dari berdiri, duduk dan berbaring. Itu artinya setiap waktu sepanjang masa berusahalah untuk membangun ketersambungan dengan Allah melalui zikir. Ciri keduanya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nanti Syekh Abdul Qadir menjelaskan nih, kenapa lanjutannya wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Apa hubungannya tafakkur dengan zikir? Wa yatafakkarun dengan yadhkurun di potongan ayat sebelumnya. Kita skip kembali. Ketika kita terbiasa untuk berzikir kepada Allah, melatih diri, membangun ketersambungan dengan Allah sepanjang waktu, sepanjang masa, Allah mengabarkan itu artinya kita sedang membangun kebersamaan dengan Allah, membangun ma'iyatullah. Dan Allah memberikan kabar itu, memberikan garansi. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ini di Al-Baqarah 152. Ingatlah aku, kata Allah, aku ingat kalian. Jadi ketika kita membangun ketersambungan dengan Allah melalui zikir, maka di saat itulah Allah juga akan mengingat kita. Dalam hadis qudsi dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah menjelaskan dari Abi Hurairah, rawi yang paling dekat dengan Rasulnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi. Nah, kebanyakan kan kita berhenti sampai di sini. Ini hadis populer sebetulnya ya. Tapi justru penekanan hadis ini sebetulnya dalam rangkaian teks hadis selanjutnya, matan hadis selanjutnya. Wa ana ma'hu idza dzakaroni. Kata Allah, aku bersamanya, bersama seorang hamba, idza dzakaroni, ketika dia menyebut namaku. Jadi ketika kita menyebut nama Allah, kita sedang dibersamai oleh Allah. Pertanyaannya, apakah kita kemudian memutus kebersamaan dengan Allah dengan kemudian menjadi lalai dari mengingat Allah? Ketika lalai, otomatis kebersamaan itu putus. Nah, cuma pertanyaannya bagaimana supaya bisa terus tersambung dengan Allah? Nah, itulah nanti yang dijelaskan secara metodologis oleh para ulama, khususnya ulama tasawuf.
Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Jika dia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakaroni fi mala'in, jika dia mengingatku dalam sebuah kumpulan, nah ini seperti kita kan sebuah kumpulan, dzakartuhu fi mala'in khairi minhum, aku mengingat dia dalam kumpulan yang lebih baik dari kumpulan mereka. Wa in taqarraba ilayya bisyibrin taqarrabtu ilaihi dhira'an, jika dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sedepa. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, jika dia mendekat kepadaku sedepa, aku mendekat kepadanya sehasta. Wa in atani yamshi ataitu harwalah, jika dia berjalan menuju kepadaku, aku menyambutnya dengan bergegas. Jadi zikir adalah kebersamaan dengan Allah. Zikir adalah amaliyah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah juga akan mendekat kepada kita. Kita berjalan menujunya, Allah bergegas menyambut kita. Ini sebetulnya fitrah kita. Kenapa manusia disebut al-insan, dan kenapa para ulama sufi lebih memilih al-insan ketimbang al-bashar ataupun an-nas? Kan kalau diterjemahkan sama-sama manusia. Ketika Al-Quran pakai kata bashar, terjemahannya manusia. Pakai kata insan, terjemahannya juga manusia. Tadi imam kita Ustaz Lukman baca hal ata'ala insan hinum minal dahri lam yakum min syai'in madhkuro. Apakah al-insan itu tidak ingat pada satu masa ketika dia tidak bisa atau belum bisa disebut sebagai sesuatu apapun? Nah itu al-insan di situ bukan bashar, tapi pada dimensi ruh. An-nas itu menunjuk kepada entitas, sebagaimana ada jin, malaikat, ada entitas lain yang wujud an-nas. Maka para sufi lebih memilih al-insan karena derivasi dari kata al-insan itu uns. Uns itu kecenderungan untuk dekat dengan Allah. Jadi al-insan itu default factory-nya adalah sifat uns. Dia selalu ingin dekat dengan Allah. Itu fitrahnya. Jadi ketika kita menjauh dari Allah, itu keluar dari fitrah. Keluar dari fitrah, maka kegelisahan yang akan kita peroleh. Tapi ketika kita dalam fitrah, semakin mendekat kepada Allah, mengikuti kecenderungan fitrah kita, sifat uns itu berarti kita sedang menuju kepada sifat asli kita, default factory kita. Allah ciptakan kita seperti itu. Nah, ini kemudian lewat hadis-hadis Nabi ini kita menjadi tahu bahwa memang keinginan kita itu selalu mengingat Allah. Dengan itu Allah senantiasa membersamai kita. Ketika kita senantiasa zikir kepada Allah, Allah membersamai kita, maka buahnya adalah ketenangan qalbu kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Jadi orang beriman itu cara untuk menenteramkan jiwanya menghadapi dinamika kehidupan seperti apapun adalah dengan zikir kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa orang sama-sama berzikir tapi efeknya beda? Ya tentu beda. Nanti kemudian para ulama menjelaskan kenapa beda. Levelnya beda, makomnya beda. Kenapa makomnya beda? Jalan riadohnya berbeda. Maksud jalan riadoh berbeda itu masa tempuhnya berbeda. Yang baru menempuh ya jangan berharap memperoleh hal yang sama dengan yang sudah lama menempuh jalan itu. Tapi poinnya adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah akan menenteramkan kolbu. Nah, di situ ada nun taukid sakilah di ujung kalimat fi'il mudhari'nya. Penegasan dari Allah bahwa betul-betul akan peroleh ketenangan kolbu. Baik, nah ini kita sekarang masuk ke penjelasan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, nanti ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, tadi kan banyak yang kita skip ya. Dalam Al-Hikam
Ini nomor 47. Ya, nanti Bapak-bapak bisa cek di kitab Al-Hikam nomor 47 atau hikmah ke-47. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan atau menulis dalam kitabnya, la tatrukiz dzikra li'adami hudurika ma'allahi fih. Jangan kalian tinggalkan zikir hanya karena kalian tidak bisa merasakan kehadiran Allah dalam zikir kalian. Jadi zikir tapi nggak khusyuk, zikir tapi lalai, zikir mulutnya pikirannya kemana-mana. Ya, habis sholat kan kita biasa zikir kan, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Tapi levelnya kan beda itu, kualitasnya beda. Si fulan mungkin sedikit terkoneksi, yang lainnya ambiar gitu, mulutnya subhanallah, alhamdulillah, tapi pikirannya kemana-mana, kolbunya nggak ada rasa apa-apa. Tapi kata Syekh Ibnu Athaillah, sekalipun zikir kamu itu seperti itu kualitasnya, jangan meninggalkan zikir. Jangan kemudian selesai sholat pulang, zikirnya dikit-dikit, di luar itu nggak ada zikir sama sekali. Kenapa? Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Karena sesungguhnya kelalaianmu dari berzikir itu lebih buruk dari zikirmu yang lalai itu. Jadi zikir yang nggak khusyuk, zikir yang lalai, zikir yang pikirannya kemana-mana, zikir yang nggak ada getar rasa di kolbunya. Padahal di surat Al-Mu'minun, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, gitu kan? Ketika kita zikir kok nggak ada getaran, yang salah ayatnya apa kitanya? Ya pasti kita yang salah. Ayat Quran nggak mungkin salah. Jadi ketika Al-Quran bilang idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kita zikir kok nggak ada getar-getarnya, terasa keagungan Allah, berarti memang kita yang salah. Makanya di lanjut ayat itu ulaika mu'minuna haqqo. Nah, yang kayak begitu itu orang mukmin yang sebenarnya. Nah, berarti kita mukminnya masih KW gitu. KW1, KW2 gitu. Jadi belum al-mu'minuna haqqo. Karena di lanjutan Al-Anfal itu di ujungnya orang yang disebut nama Allah bergetar itu ulaika humul mu'minuna haqqo. Orang mukmin yang sebenarnya. Nah, jadi kita masih KW-KW ini, Pak. Makanya dari KW menuju haqqo. Jangan tinggalkan, kata Syekh Ibnu Athaillah. Kenapa? Harapannya fa'asa ayyar fa'aka min dzikrin ma'wujudi ghaflah ila dzikrin ma'wujudi yaqullah. Semoga ya, Tuhanmu akan mengangkatmu dari zikir yang lalai kepada zikir yang sadar. Jadi ketika kita tidak putus asa, terus saja berzikir, mengingat Allah, tidak hanya selesai sholat, tetapi tadi qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berusaha mengingat Allah walaupun badan kita berbaur dengan manusia, badan kita bekerja, tetapi kita berusaha mengoneksikan kolbu kita kepada Allah. Yang seperti itu mudah-mudahan nanti Allah mengangkat kualitas zikirmu dari zikir yang lalai kepada zikir yang sadar. Sadar kita sedang zikir. Kalau sadar kan sudah ingat berarti. Lanjut saya Ibnu Athaillah, dari situ teruskan lagi. Kalau kita teruskan wa min dzikrin ma'wujudi yaqdha ila dzikrin ma'wujudi hudur, Allah akan angkat lagi kualitas zikir kita dari sadar menuju zikir yang mulai merasakan kehadiran Allah. Nah, itulah yang akan mulai wajilat qulubuhum, ada getar khasyah kepada Allah, getar harap kepada Allah. Dan itu nggak bisa dibuat-buat. Ketika kita teruskan lagi wa min dzikrin ma'wujudi hudur ila dzikrin ma'wujudi ghaibatin amma siwal madhkur, dari zikir yang merasakan kehadiran Allah menuju zikir yang sudah menafikan segala sesuatu selain yang disebut, yaitu Allah. Jadi ketika kolbu kita ya, ruhani kita sudah sampai merasakan tidak ada lagi yang dituju, ditatap
selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang nanti dalam bahasa para sufi disebut dengan fana. Nanti kita gabungkan penjelasannya dengan Syekh Abdul Qadir. Jadi menurut Ibnu Athaillah ini ada 4 level zikir. Pertama zikir lalai, zikrin ma'ujudi ghaflah, lalu zikir yang mulai sadar, zikir merasakan kehadiran Allah, sampai zikir yang menafikan segala sesuatu selain Allah saja. Nah, kita lanjut ke penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini lebih dalam. Kalau Ibnu Athaillah tadi ada 4 level, kalau Syekh Abdul Qadir ada 7 level. Sambil saya buka ya, karena ada penjelasan-penjelasannya. Kata beliau, Syekh Abdul Qadir dalam kitabnya Sirrul Asrar, ya, nanti bisa dibuka Sirrul Asrar. Afdalu ma qultu ana wa ma qalahu nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Perkataan yang paling agung, paling mulia yang aku ucapkan juga para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Falikulli maqamin martabatun khassah. Pada setiap derajat ya, makom zikir ada tingkatan-tingkatannya. Imma jahriyatun aw khafiyatun, baik zikir jahar maupun zikir khafi. Jadi orang sama-sama zikir tapi impactnya beda. Orang sama-sama zikir tapi levelnya beda. Ya karena memang levelnya ada tingkatan-tingkatannya, kata Syekh Abdul Qadir. Nah, ini yang pentingnya kemudian penjelasan beliau tentang tingkatan-tingkatan itu. Fal awwalu hadahum ila dzikril lisan. Jadi yang pertama kali, makom pertama, makom zikir pertama adalah zikir lisan. Gak bisa lompat, wah saya levelnya zikirnya khafi ya, khafi dari mana gitu. Setiap orang pasti melalui zikir lisan dulu. Zikir lisan ya lisan kita yang berzikir, menyebut nama Allah. Dan yang paling afdol menurut Syekh Abdul Qadir dan dalam hadis Nabi juga kita dapati afdolu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, zikir yang paling afdol itu la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, maka masuk surga. Cuma kan persoalannya, apakah semudah itu lisan kita saat sakaratul maut itu bisa berucap la ilaha illallah? Karena di saat yang sama setan datang mengepung kita. Sumalat tiyannahum mim baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Kata setan, pasti aku akan datangi anak cucu Adam itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dikepung kita. Saat lisan sudah tidak bisa lagi berkata-kata, ketika ruh sudah ditarik sampai tenggorokan, lisan sudah nggak bisa berkata-kata. Tetapi di saat yang sama setan menyerbu kita untuk menggelincirkan kita di detik-detik terakhir. Maka disitulah urgensinya kita berzikir jauh sebelum ajal datang. Karena tidak mungkin begitu ajal datang kita yang jarang zikir, tiba-tiba lisan kita atau kalbu kita berzikir la ilaha illallah, nggak mungkin. Dalam konteks itu juga kita faham kenapa Nabi menyuruh talqin, bantu la ilaha illallah, bisikan ke telinga kanannya, bisikan ke telinga kirinya. Atau kalau la ilaha illallah masih kepanjangan karena orang sakaratul maut itu demikian dahsyatnya, Allah Allah Allah, cuma itu kan membantu. Tetapi yang paling berpengaruh adalah diri si fulan itu sendiri. Apakah sepanjang hayatnya lisannya terbiasa berzikir, kolbunya terbiasa berzikir, itu yang akan menentukan.
Sekalipun lisan sudah tidak bisa bergerak lagi, maka qalbu yang akan terus berdetak, Allah, 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 Allah. Dan ketika ruh itu dicabut, Allah kalimat terakhirnya. Maka kata Syekh Abdul Qadir, wa amma fa amma dzikrul lisan fa kana bidzalika yudzakkirul qalba ma nasya min dzikrillah ta'ala. Zikir lisan itu supaya mengingatkan kolbu kita agar tidak lupa. Jadi dengan zikir lisan itu kolbu kita diingatkan supaya nggak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa pemula pasti disuruh oleh mursyid zikirnya jahar, la ilaha illallah. Nah, kalau dijelaskan tekniknya, la itu kemudian mengangkat kepala ke atas, itu memusatkan pikiran, ilaha ke kanan, menafikan segala sesuatu ya, karena ini la-nya lam nafi, penafian segala sesuatu. Illallah, hunjamkan ke dalam kolbu sambil kemudian menundukkan kepala ke dalam kolbu, la ilaha illallah, menghunjamkan nama Allah ke dalam kolbu kita. Pasti disuruhnya jahar. Kenapa? Untuk membantu kolbu supaya ingat, karena masih sering aghyarnya, masih sering lupanya. Jadi dibantu dengan lisan jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir lisan. Kalau itu sudah istiqomah, kata Syekh Abdul Qadir, dia akan masuk dalam level zikir nafs. Apa zikir nafs? Wa amma dzikrun nafsi fahuwa dzikru ghairi masmu'in bil hurufi was saut. Nah, ini mulai masuk kepada zikir khafi. Jadi zikir yang benar itu jahar atau khafi? Tergantung. Kita ribut zikir jahar yang benar, yang lain zikir itu khafi yang benar. Kata Syekh Abdul Qadir, imma jahriyatun au khafiyatun, itu ada martabatnya sendiri, martabatnya masing-masing. Jadi lihat dulu siapa itu yang ngomongnya. Kalau yang ngomongnya pemula, zikir khafi nggak akan ngefek, atau ngefeknya sedikit. Pasti akan disuruh dulu zikirnya jahar. Kalau sudah zikir jahar itu kemudian terbiasa, istiqomah, konsisten, dawam, secara alami dia akan naik kepada zikir nafs. Ayyar fa'akata, dikata Syekh Ibnu Athaillah, Allah yang akan ngangkat. Zikir nafs itu zikir tanpa huruf, tanpa suara. Itulah mulai masuk kepada zikir khafi. Ketika kolbunya mulai terlatih, Allah, 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 walaupun sedang beraktivitas sehari-hari, tapi kolbunya senantiasa berdetak, Allah, Allah, Allah. Itu buah dari zikir lisan yang dawam, yang panjang. Nggak akan diperoleh kalau tanpa ada mujahadah dan riyadhah zikir lisan. Kita percepat ya, Isa ini. Kalau sudah istiqomah, maka dari zikir nafs itu masuk pada zikir qalb. Wa amma dzikrul qalbi fahuwa mulahadhatul qalbi ma fi dhamirihi minal jalali wal jamal. Nah, zikir qalbu itu sudah mulai merasakan penghayatan akan keagungan dan keindahan Allah. Nah, ini yang tadi disebut wajilat qulubuhum, bergetar. Kenapa bergetar? Merasakan jalaliyahnya Allah. Wah, itu takut muncul khosyah, muncul bayangan akan betapa dahsyatnya azab Allah. Tetapi di saat yang sama muncul roja, harapan kepada Allah akan rahmat dan kasih sayangnya. Itulah jamaliyah Allah. Jadi jalaliyah dan jamaliyah Allah itu kemudian terasa dalam kolbu, itu yang membuat bergetar. Nah, itu zikir qalbu. Jadi akan masuk ke level itu. Ketika terus istiqomah, kata Syekh Abdul Qadir, akan naik lagi kepada zikir ruh. Apa itu zikir ruh? Wa amma natijatu zikir ruh fahuwa musyahadatu anwari tajalliyatis sifat. Menyaksikan apapun, tajalliyat itu refleksi kebesaran Allah,
ngelihat gunung, lihat laut, lihat pohon, lihat apapun di semesta jagat raya ini, yang dilihat adalah Allah. Maka di Al-Quran coba perhatikan redaksinya, baik yang sabbaha maupun yusabbihu. Sabbaha berarti telah bertasbih, yusabbihu senantiasa bertasbih. Yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma di situ itu melihat di balik. Jadi yang Allah suruh itu bukan melihat langitnya, bukan melihat buminya, bukan melihat gunungnya, tetapi melihat di balik langit, di balik gunung. Siapa di balik langit, di balik gunung? Ya Allah lah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Emang Allah nyuruh ngelihat unta? Gimana sih unta itu? Ya walaupun dalam perspektif lain itu jadi riset, tetapi dalam perspektif pembahasan kita hari ini bukan tentang untanya, bukan tentang langitnya, bukan tentang gunungnya, tetapi di balik itu. Orang awam datang ke museum melihat lukisan Mona Lisa di Museum Louvre Prancis, terkagum-kagum dengan lukisannya. Wah, bagus nih lukisannya gitu kan. Tetapi orang yang punya memang seniman, ya seniman itu nggak akan berlama-lama dengan lukisannya. Dia akan segera tahu, wah ini pelukisnya memang top, dahsyat ini. Melihat lukisan, tetapi yang terfikir atau terasa adalah pelukisnya. Kira-kira begitu. Jadi zikir ruh itu adalah orang yang mampu melihat di balik sesuatu. Di balik semesta jagat raya ini yang dia lihat adalah Allah, musyahadatu anwari tajalliyatis sifat, cahaya dari tajalliyat. Itulah kenapa tadi di surat Ali Imran yang kita skip itu, setelah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi itu menunjukkan leveling zikir. Ya, kata Syekh Abdul Qadir, kalau orang-orang yang masih yadhkuruna itu lisan, ya nafs, tapi ketika wa yatafakkaruna itu adalah zikir ruh. Itulah orang-orang yang mampu melihat Allah di balik segala sesuatu yang nampak ini, ya, tajalliyatis sifat. Itu zikir ruh. Lalu ketika dia terus istiqomah, maka akan naik lagi. Naik di makom apa? Makom zikir sir. Apa itu zikir sir? Wa amma zikru sirri fahuwa mukasyafatul asraril ilahiyah. Adalah zikir yang dia diberi disingkap hijab oleh Allah tentang rahasia-rahasia ketuhanan. Jadi di balik tajalliyat sifat, ya, fenomena, selain dia bisa melihat di balik itu, melihat Allah di balik setiap tajalli itu, dia kemudian faham tentang rahasia ketuhanan, hikmah-hikmah di balik penciptaan. Kira-kira pertanyaannya bukan seperti pertanyaan para malaikat gitu, yang ketika Allah mau mencipta, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, lalu kata malaikat kan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, gitu kan. Nah, orang yang zikir sir itu pertanyaannya bukan begitu. Yang mempertanyakan seperti itu berarti belum tahu rahasia ketuhanan, rahasia di balik af'alullah, di balik perbuatan-perbuatan Allah. Orang yang sudah sampai di zikir sir, dia diberikan pemahaman oleh Allah di balik pelajaran, di balik setiap ketetapan Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Itulah kenapa, ya, barangkali kemudian kita mungkin, ya, mengenali, ya, para ulama dan seterusnya yang terkadang memberikan nasihat baru kemudian kita faham setelah peristiwa itu kejadian. Itu disingkap hijabnya, mukasyafah,
dan diberikan pemahaman tentang hikmah di balik penciptaan. Makanya di ayat surat Al-Imran tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu bukan perkataan orang level kita. Itu kita membaca seolah-olah oh iya benar, nggak ada yang sia-sia di balik ciptaan Allah itu. Kita cuma ngomong gitu doang, tapi nggak benar-benar paham. Tapi kalau orang yang sampai dizikir sir bahwa dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu benar-benar diberikan pemahaman oleh Allah itu, bahwa Allah ciptain kecoa, Allah ciptain ya mohon maaf babi, anjing dan seterusnya. Orang yang sampai di makom itu diberikan pemahaman oleh Allah kenapa Allah ciptakan ini. Asrarul ilahiyah. Kok kita nggak ngerti ya? Berarti kita memang belum sampai di situ makomnya. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila itu bukan sekedar di lisan itu. Makanya di awal itu ciri-ciri ulul albab. Albab itu jamak dari lub. Lub itu adalah kualitas kolbu yang paling jernih, yang paling bening, sehingga cahaya Allah sampai tanpa ada saringan lagi, udah benar-benar menghunjam ke dalam kolbunya. Itu lub. Paling luar itu kan soder, kolb, fuad. Nah paling dalam itu lub. Makanya coba perhatikan di berbagai ayat Al-Quran ketika Allah menyebut ulul albab, isinya pujian. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada orang yang bisa memetik pelajaran dari semua semesta jagat raya ini illa ulul albab, kecuali ulul albab, karena memang diberikan pemahaman oleh Allah, mukasyafatul asrarul ilahiyah. Nah lalu dia akan naik lagi kalau kemudian terus mengingat Allah di level itu, dia akan naik pada level zikir khafi. Apa itu zikir khafi? Wa amma zikrul khafi fa huwa mu'aqibatu anwari jamalidz dzatil ahadiyah fi maq'adi sidqin inda malikil muqtadir. Kalau yang di sir itu masih ada tajallinya, ya masih ada memperhatikan semestanya, di balik itu ketemu Allah, di baliknya lagi ketemu hikmah penciptaan. Tapi kalau sudah di maqam khafi itu sudah enggak ada lagi tajallinya, itu sudah enggak perlu lagi dipantik dengan tajalli, sudah terkonek langsung kepada jamalnya Allah, jamalidzatil ahadiyah. Jadi benar-benar sudah terarahkan ya, musyahadahnya itu lebih tinggi lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tidak melalui lagi tajalli, melihat penciptaan-penciptaan di semesta jagat raya ini. Lihat di baliknya ada Allah, di baliknya lagi ada pelajaran dari Allah, di baliknya lagi ada hikmah. Udah nggak pakai tajalli lagi, sudah langsung ke Allahnya. Kenapa? Sudah beningnya itu, kalbunya itu. Nah terakhir yang paling tinggi kata Syaikhul Qadir, ketika naik lagi maka dia akan masuk pada zikir akhfal khafi. Khafi itu samar, akhfal khafi yang paling samar. Apa itu? Wa amma dzikru akhfal khafi fa huwa an-nadhru ilal haqiqatil haqqil yakin. Sudah kemudian melihat sang maha benar ya. Melihat jangan difahami seperti kita melihat fisik ya. Bila kata para ulama, bila kaifiyatin wa bila ihatotin, tidak bisa dijelaskan tata caranya dan tidak bisa meliputi. Seperti di surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu orang-orang beriman berseri-seri wajahnya. Kenapa? Dia melihat Tuhannya. Nah di akhfal khafi ini dia seperti menatap sang maha benar. Maka saat itulah kemudian hilang kesadaran dirinya, entitas dirinya ya, hilang cita rasa insaniyahnya. Itulah yang kemudian disebut oleh para sufi sebagai fana. Gambarnya gini Bapak, kita ada lilin kecil. Lilin kecil kan dia punya nyala, lalu dihadapkan pada cahaya yang begitu benderang, terang benderang, yang entah berapa juta megawatt. Itu kan lilin itu seperti hilang itu lampunya
ya kan? Apinya itu yang kecil itu seperti hilang, terserap oleh cahaya jutaan megawatt itu gambarannya kira-kira. Jadi sudah hilang itu eksistensi si orang yang zikir itu, az-zakirinya itu sudah hilang cita rasa insaniyahnya, itulah fana, ya. Udah nggak ada lagi keakuan, udah nggak ada lagi ego, udah nggak ada lagi tentang eksistensi diri. Itulah kenapa para sufi menyebut wujud itu ada wajibul wujud, ada mumkinul wujud. Wajibul wujud yang hakikinya ada itu hanya Allah, dan selain Allah itu mumkinul wujud, karena bisa ada bisa nggak ada, boleh tidak ada, adanya tidak mempengaruhi apapun, tidak adanya juga tidak mempengaruhi apapun. Nah, seorang yang zikir di akhfal khafi, dia sampai pada kesadaran yang hakiki ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tersedot oleh cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Kan di surat An-Nur ayat 35 itu kan Allah itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi may yasha, dia memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki menuju cahayanya. Kira-kira begitu tuh. Ketika Allah menghendaki si fulan memperoleh cahaya, Allah berikan petunjuk dia menuju cahayanya itu, sehingga cahayanya itu kemudian seperti menyerap dirinya itu. Lilin itu udah nggak kelihatan sama sekali karena terserap oleh cahaya Allah itu. Nah, inilah fana. Nah, ketika kemudian hilang eksistensi diri, cita rasa insaniyahnya bergantilah dengan cita rasa ilahiyah. Itulah bako, menetapnya cita rasa ilahiyah dalam diri seorang manusia, sehingga dia betul-betul menjadi refleksi kebesaran dan keagungan Allah. Itulah zikir akhfal khafi. Ya, kalau digambarkan kira-kira gini mungkin ya. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin syarqiyyati wal gharbiyah, yakadu zaituha yudi walau lam tasunar nurun ala nur, yahdillahu linuri may yasha wa yadribul amsalin nas wallahu bikulli syai'in alim. Nah, ya. Ketika terus mengingat Allah, Allah kemudian memancarkan cahayanya. Dia dapat al-anwar al-qudsiyah, ya, cahaya suci, mempengaruhi seluruh dirinya. Inilah yang disebut dalam surat Al-Baqarah 138, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Ya, kita ini si insan yang berzikir itu kalau di level ini itu seperti dicelup. Kan ada celupan Allah tuh, sibghatallah. Dicelup dengan celupan Allah. Warna putih ini dicelup ke warna hijau, celup, hilang warna putihnya jadi warna hijau. Waman ahsanu minallahi sibghah, siapa yang paling baik sibghahnya selain sibghahnya Allah. Wa nahnu lahu abidun, dialah hamba yang sejati. Kalau dalam bahasa lain, inilah yang disebut orang-orang yang mukhlas. Mukhlis beda dengan mukhlas. Mukhlis itu orang yang ikhlas, yang barangkali di waktu tertentu dia bisa tidak ikhlas. Tapi mukhlas itu orang yang ikhlasnya sudah nggak bisa digoyang-goyang lagi dalam beribadah kepada Allah. Itulah yang setan sendiri mendeklarasikan, saya tidak bisa menggelincirkan orang yang seperti ini. Wala uhwiyannahum ajma'in, pasti aku akan gelincirkan mereka semua, kata setan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mukhlas. Mukhlas itu berarti diikhlaskan oleh Allah. Kalau mukhlis isim fa'il kan namanya ada konteks kita masih berusaha berjuang. Tapi kalau mukhlas, mujahadah kita sudah diterima oleh Allah, maka Allah jadikan kita orang yang ikhlas, diikhlaskan oleh Allah. Itulah mukhlas. Itulah yang dalam ayat lain kita membaca mujahadahnya Hannah. Ya, Hannah ibunya Maryam, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Ketika Allah menerima mujahadahnya Hannah, lihatlah Maryam seperti apa jadinya, perempuan mulia. Bahkan kata Nabi, kamu laminar rijal kasir, laki-laki yang sampai pada derajat kesempurnaan itu banyak. Walam yakmul minan nisa illa Maryam ibnati Imran, tetapi dari golongan perempuan yang sampai pada puncak derajat kemuliaan sebagai seorang hamba tidak ada kecuali Maryam binti Imran. Demikian barangkali.
yang bisa disampaikan, karena waktunya juga sudah masuk ke Isya. Semoga bisa memberikan gambaran kenapa kemudian para ulama kita mendorong kita untuk banyak berzikir kepada Allah, yang kemudian untuk lebih memudahkan, tersistematis, ada berguru sanadnya, itu disusun urutan-urutannya sesuai dengan pengalaman spiritual setiap ulama gitu ya. Kalau di Qadiriyah ada urutannya, di Naqsabandi ada urutannya. Kalau teman-teman tarbiyah, Hasan Al-Banna juga kemudian menyusun Maksurat Sugro dan Maksurat Kubro. Itu kira-kira metodologi supaya kemudian zikir kita terarah, tersistematis, punya sanad ya, sehingga kemudian tersambung, ujungnya tersambung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contohnya ya, ini sanad zikir TQN, saya ngambil sanadnya dari Abah Ano. Demikian, terima kasih, mohon maaf, kita tutup dengan hamdalah dan doa kaful majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la minkum hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga kalau diizinkan waktunya. Ya, baik, terima kasih Pak. Itu kan analogi antara perlu tajalli dengan tidak perlu tajalli. Menurut saya konteks melihat lukisan Mona Lisa dengan Leonardo da Vinci-nya itu bukan split personality. Jadi ada orang yang berhenti mengagumi lukisan Mona Lisa-nya tidak sampai ke Leonardo-nya. Ada orang yang ketika melihat lukisan Mona Lisa mengantarkan dia kepada Leonardo da Vinci-nya, kira-kira begitu. Itu analogi. Kalau kemudian kita analogikan kepada tingkatan zikir yang tadi dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir, umumnya orang itu perlu tajalliyat dulu, perlu melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada umumnya, perlu melihat gunung dulu, perlu melihat unta dulu, perlu melihat langit dulu. Makanya Allah bilang seperti itu. Tetapi yang diinginkan jangan berhenti sampai situ, sampailah kepada yang mencipta, mengatur itu semua gitu. Jadi itu semacam tahapan. Maka dari tajalliyat menuju penciptanya. Tetapi ada orang karena sudah demikian intensifnya mengamati tajalliyat ciptaan-ciptaan Allah itu, kemudian mengantar kepada Allah, akhirnya tajalliyat itu sudah nggak perlu lagi gitu. Dia sudah langsung kepada Allahnya. Kan dalam konteks lain ada orang yang ibadahnya perlu dimotivasi dengan surga dulu, ditakut-takuti dengan neraka dulu, karena memang levelnya urutannya begitu dulu gitu. Kalau langsung ditarik menuju Allah, kita baca surat Al-Lail, illabtigha wajhi rabbi wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illabtigha wajhi rabbihil a'la. Itu siapa yang dimention di ayat itu? Abu Bakar Siddiq. Kita ditarik menuju ke situ langsung bisa nggak? Kayaknya berat. Jadi di ayat itu, di surat Al-Lail itu, Allah menyebut Abu Bakar itu dalam beramal nggak ngarep apapun, illabtigha wajhi rabbihil a'la. Yang dia cari itu ibtigha wajhi rabbil a'la, mencari wajah Tuhannya yang tinggi. Nah, kita kan nggak, pada umumnya kita agak berat ditarik langsung ke sana. Makanya ada konteks surga, ada konteks neraka gitu. Itu sebagai tangga saja. Makanya dalam tasawuf itu surga neraka adalah tangga saja, bukan tujuan akhir. Nah, jadi
Analogi tadi adalah analogi tentang ada yang lewat tajaliyat ketemu Allah, ada yang kemudian bisa langsung, ada yang berhenti di tajaliyat. Nah itu yang harusnya tidak seperti itu. Nah jadi ini bukan split kepribadian saya, tetapi tahapan kematangan kepribadian, tahapan kematangan ruhani itu. Nah kemudian yang zikron kasiron dengan ahsanu amala ini juga sebetulnya tahapan juga. Kalau bicara zikir, langsung zikir yang ahsan atau solihan itu kayaknya berat. Nggak usah jauh-jauh lah, coba aja kita introspeksi diri kita masing-masing. Sholat kita itu berapa kali kita aghyar itu, tiba-tiba muncul pikiran ini, tiba-tiba muncul pikiran itu, ya kan berarti bukan solihan, bukan ahsan itu. Maka Allah minta zikir aja dulu yang banyak ya. Zikron kasiron wadhkur rabbaka kasiron, zikir aja dulu yang banyak, karena itulah tahapannya. Ketika kita sudah sering berzikir, banyak zikir, maka dari kuantitas menuju kualitas gitu. Tapi untuk amal lain agak beda gitu ya. Kan kita puasa tidak kemudian dituntut untuk beda dengan zikir tadi gitu. Nah makanya untuk zikir itu zikron kasiron. Jadi ini tahapan dari kasiron nanti ke solihan, nanti ke ahsan gitu. Kira-kira begitu. Ya kalau makanya tadi kan Syekh Abdul Qadir ada tahapannya dari lisan, nafas, qalb, ruh, sir. Kalau sudah di qalb, sudah di ruh, sudah di sir itu udah nggak bicara banyak kan. Tetapi bicara kualitas gitu. Tetapi tahapan ke sana harus lewat banyak dulu gitu. Nah, kemudian yang fakul dengan fa'lam ini juga semacam apa istilahnya ya, penjelasan sambungan. Tadi Syekh Abdul Qadir mengatakan maqultu ana ya, wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah, perkataan. Nah, tetapi di hadis lain fa'lam annahu. Nah, ini gimana maksudnya? Nah, untuk bisa mengatakan la ilaha illallah yang benar itu fa'lam, ilmuilah ya. Fa'lam bisa diterjemahkan dengan ketahuilah, bisa diterjemahkan dengan ilmuilah, karena dari kata dasar alima ya'lamu, ilmuilah. Jadi untuk bisa berucap la ilaha illallah itu ilmuilah, karena la ilaha illallah itu setidaknya ada 3 makna. La ilaha, la ma'buda illallah, tidak ada yang hak disembah selain Allah. La maqsuda illallah, tidak ada yang dituju selain Allah. La maujuda illallah, tidak ada yang eksis selain Allah. Itu kan leveling tuh. Kebanyakan kita barangkali baru di la ma'buda illallah. Kita beribadah, tidak ada yang hak diibadahi selain Allah, tetapi yang ditujunya banyak gitu. Kita sholat yang dituju supaya rezekinya lancar gitu kan, kira-kira gitu. Ya nggak salah, tetapi belum sempurna la ilaha illallahnya, karena yang dituju masih ada selain Allah. Nah itu kan maka ilmuilah. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah untuk bisa fakul ya, katakanlah la ilaha illallah tadi, ilmuilah la ilaha illallah itu supaya la ilaha illallah kalian itu bukan la ilaha illallah yang sekedar la ilaha illallah, tetapi la ilaha illallah yang penuh dengan kesadaran bahwa la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la bahkan sampai tadi yang fana bako itu adalah la maujuda illallah, tidak ada yang hakiki eksis selain Allah. Apa dampaknya dalam kehidupan? Dahsyat. Itu udah nggak ada sombong-sombongnya, dikasih apapun nggak kemudian menjadikan dia oh ini saya, nggak ada itu. Udah lebur, udah hilang dirinya gitu. Kira-kira begitu. Wallahu alam.